Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi induksi matematika. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat video di kehidupan sehari-hari tentang induksi matematika. Oke, di sini saya punya beberapa balok yang sudah saya susun sedemikian rupa, dan nanti saya coba jatuhkan. Untuk balok pertama, apakah nanti balok pertama berhasil jatuh, dan bagaimana dengan balok kedua, balok ketiga, dan seterusnya. Seterusnya ini nanti kita analogikan sebagai n sampai dengan jumlah yang tertentu atau jumlah nanti sampai jumlah yang ditentukan. Oke, kita coba mulai. Kita jatuhkan baloknya. Balok pertama kita coba jatuhkan. Oke, ternyata pada waktu balok pertama dijatuhkan, balok kedua ikut jatuh, balok ketiga, dan seterusnya sampai dengan balok terakhir ikut jatuh pula. Maka induksi matematika itu nanti seperti itu, seperti analogi balok tadi. Jika yang dibuktikan yang pertama betul, yang kedua betul, sampai dengan n betul, maka kita buktikan lagi dengan n plus 1. Seperti itu. Kita akan masuk ke contoh pertama, yaitu buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Jadi kita tahu kalau bilangan ganjil positif berarti kalau mulai 1, bilangan ganjil selanjutnya adalah 3, bilangan ganjil yang ketiga itu 5, bilangan ganjil yang keempat itu 7, dan seterusnya. Itu nanti akan kita buktikan apakah jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama itu sama dengan n kuadrat atau tidak. Seperti kita tahu bahwa bilangan ganjil positif adalah 2n dikurangi 1 untuk n bilangan asli. Saya ambil contoh untuk n bilangan asli, untuk n sama dengan 1, bilangan ganjil yang pertama atau bilangan ganjil yang ke-1 adalah 2 dikalikan 1 sama dengan 2 dikurangi dengan 1 sama dengan 1. Berarti bilangan ganjil yang pertama adalah 1. Sedangkan untuk bilangan ganjil yang kedua adalah 2 dikalikan n-nya diganti dengan 2, maka 2 dikalikan 2 sama dengan 4 dikurangi 1. Maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi bilangan ganjil yang kedua adalah 3. Dan bilangan ganjil yang saya ambil contoh bilangan ganjil yang kelima. 2 dikalikan 5 sama dengan 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Maka bilangan ganjil yang kelima adalah 9. Dan di induksi matematika kali ini akan ditunjukkan bahwa apakah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya sampai dengan ditambah 2n dikurangi 1. Kenapa kok terakhirnya 2n dikurangi 1? Karena kita tahu bahwa bilangan ganjil positif adalah 2n dikurangi 1 seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Apakah itu sama dengan n kuadrat? Itu nanti akan kita buktikan. Maka sebut Pn sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah dan seterusnya sampai dengan 2n dikurangi 1. Apakah sama dengan n kuadrat? Itu nanti yang akan kita buktikan. Dalam pembuktian induksi matematika, nanti diperlukan langkah awal dan langkah induksi. Nanti kita akan masuk, saya coba jelaskan, saya uraikan dengan tulisan saya nanti langkah-langkahnya di langkah awal maupun langkah induksinya. Sebelum masuk ke langkah awal, tadi saya coba jelaskan kenapa kok bilangan ganjil positif itu 2n-1, 2n dikurangi 1. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan bilangan ganjil kan 2n dikurangi dengan 1. Untuk n-nya bilangan ganjil pertama
2 dikalikan 1 dikurangi dengan 1. 2 dikalikan 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Bilangan ganjil kedua, 2 dikalikan 2 dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Bilangan ganjil ketiga, 2 dikalikan 3 dikurangi 1. 2 kali 3, 6 dikurangi dengan 1 sama dengan 5. Jadi kalau misalkan kita butuh bilangan ganjil ke 100, maka 2 kali 100 dikurangi dengan 1 sama dengan 200 dikurangi dengan 1 sama dengan 199. Seperti itu. Kenapa hasilnya sama dengan 2N dikurangi 1? Ini untuk bilangan ganjil positif. Seperti itu ya. Sebentar saya hapus dulu. Oke, maka kita tulis PN sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan 2N-1. Ini adalah deret bilangan ganjil positif. Apakah akan dibuktikan apakah sama dengan N kuadrat? Itu kan pertanyaannya. Maka kita buktikan dengan langkah awal. Langkah awalnya kita tentukan salah satu untuk N-nya kita rubah. Kita tentukan salah satu N. Misalkan untuk N sama dengan 1, berarti N pertama adalah 1 saja. Maka hasilnya P1 kan sama dengan 1. Apakah sama dengan N kuadrat? Maka kita tulis 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. Maka P1 tadi sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Maka betul. Kita ambil contoh lagi. N-nya apakah harus dengan 1? Tidak harus. Kita bisa pakai contoh yang lain. Misalkan kita ambil contoh 3 ya. Berarti tadi 1, 2, 3 di sini. Untuk N sama dengan 3. Maka P3 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5. Karena ada 3 itu kan 1, 2, 3. Ada suku ketiga. 1, 2, 3. Dan sini kita tulis N-nya kita ganti dengan 3 kuadrat. P3 sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5. 1 ditambah 3, 4 ditambah 5 sama dengan 9. 3 kuadrat sama dengan 9. Maka langkah awal sudah betul. Untuk N sama dengan 1 sudah terbukti betul. Dan N sama dengan 3 juga sudah terbukti betul. Itu untuk langkah awalnya. Untuk langkah selanjutnya adalah langkah induksi. Setelah kita langkah awal kita buktikan terbukti benar, maka karena tadi kan P1 sama dengan benar dan P3 juga benar, maka dapat diperoleh dengan sedemikian hingga N sama dengan K. Jadi kita anggap seluruhnya benar. Setelah P1 benar, maka kita anggap Pn benar. Dan nanti kita bermisalkan N sama dengan K. Maka yang tadinya Pn jadi PK sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2 N-nya disubstitusikan dengan K. 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Karena tadi kan sudah dibuktikan untuk setiap bilangan asli, untuk K bilangan asli adalah untuk PK sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan 2K dikurangi 1 sama dengan K kuadrat adalah benar. Maka akan ditunjukkan apakah nanti untuk N sama dengan K plus 1 ini
benar, maka K-nya kita rubah jadi PK plus 1. Tetap karena tidak ada K-nya, 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah dan seterusnya sampai dengan, nah ini 2K sama ini 2N kan, N-nya K plus 1, maka 2 dikalikan N-nya dirubah menjadi K ditambah 1 baru dikurangi dengan 1. Untuk N-nya berarti nanti K plus 1 kuadrat. Oke, saya tulis, saya hapus atasnya biar nanti enggak bertumpuk. Oke, PK plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan 2 kurung buka K ditambah 1 dikurangi dengan kurung tutup dikurangi dengan 1 dan dikurung tutup lagi. Apakah nanti sama dengan K ditambah 1 kuadrat? Oke, kita turunkan ya. Oke, saya ulangi, tadi saya tidak tahu kalau ternyata videonya terputus. Tadi kan untuk P K ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai dengan 2K ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Muncul 2K ditambah 2 dikurangi 1 dari sini, 2 dikalikan K jadinya 2K, 2 dikalikan 1 jadinya 2 dikurangi dengan 1, kita terus lagi, kemudian K plus 1 kuadrat, maka jadinya K ditambah 1 dikalikan K ditambah 1. 2K ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan 1, positif karena 2 dikurangi dengan 1. 2K ditambah 1 sama dengan K dikalikan K, K kuadrat. K dikalikan dengan 1, K. 1 dikalikan dengan K, K. 1 dikalikan dengan 1 sama dengan 1. Sampai sini kita tulis 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai dengan 2K ditambah 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah dengan 1. Oke, ini coba saya kurung. Coba perhatikan antara di sini sama di sini. Ini kan sama ya. Dan K kuadrat kita tahu sendiri, K kuadrat sebelumnya adalah 1 ditambah 3. K kuadrat kita tulis 1 ditambah 3 ditambah 5, karena kan K kuadrat itu sudah dibuktikan benar. Ditambah dan seterusnya sampai dengan 2K dikurangi 1. Ini ya, maaf, ini ada tambahan. Sama dengan K kuadrat yang sudah kita tulis ini ditambah, ini aku tulis lagi 2K ditambah dengan 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ini sudah terbukti sama dengan ini, dan ini juga sudah terbukti sama dengan ini. Maka terbukti bahwa untuk PK ditambah 1 sama dengan, terbukti bahwa untuk PK tambah 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Maka dapat disimpulkan dari dua langkah tadi, langkah awal maupun langkah induksi, yang jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat adalah benar dengan N bilangan asli. Oke, seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komentar. Diperbolehkan. Kalau misalkan ada masukan untuk video ini, silahkan disampaikan juga. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.